semakin megis dia itulah datang itu apa itu udan petir segala macam, udan petir macam itulah. Pokoknya ada megis lah itu. Jadi semakin proses ke situ lah itu datang itu kesurupan itu. Makanya kalau dulu yang gordang yang namanya gordang ini kan sebenarnya hubungannya dengan ritual. Itu kan dulu kan istilahnya orang memanggil roh. Iyalah bagaimana lah situasi zaman dulu. Sempat sholat juga kami di sini. Sempat loncat itu tukang pukulnya sampai ke sana itu. Dimakan yang berduri-duri segala macam. Kan untuk memanggil kekuatan sebenarnya. Menunjukkan kemenangan. Pada saat dulu mungkin kalau menang perang, melampiaskan emosi. Tengoklah gayanya yang bassnya itu kan. Tengoklah gaya dia. Kalau nggak ada emosional dia nggak cantik itu. Secara universal, musik merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Dalam kehidupan manusia, musik tidak hanya sekedar kegiatan rekreasi atau hiburan semata, tetapi juga digunakan untuk berbagai alasan seperti kepentingan adat dan ritual. Kelompok etnis di dunia umumnya menggunakan bahasa dan musik sebagai alat komunikasi untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran mereka. Bahkan ada kalanya musik dapat dipakai untuk tingkatan-tingkatan komunikasi yang lebih mendalam, seperti untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak dapat dikatakan secara langsung karena pertimbangan moral dan etika. Makanya kalau dulu yang gordang yang namanya gordang ini kan sebenarnya hubungannya dengan ritual. Itu kan dulu kan istilahnya orang memanggil roh. Kan untuk memanggil kekuatan sebenarnya. Menunjukkan kemenangan. Pada saat dulu mungkin kalau menang perang, menunjukkan kekuatan. Melampiaskan emosi. Tengoklah gayanya yang bassnya itu kan, tengoklah gaya dia. Kalau nggak ada emosional dia nggak cantik itu. Di dunia ini, alat musik perkusi sudah ada selama ribuan tahun di setiap kebudayaan dan telah digunakan oleh umat manusia dengan berbagai cara, seperti berkomunikasi dengan komunitas tetangga untuk mengiringi tari-tarian serta memfasilitasi upacara adat dan ritual kebudayaan lainnya. Alat musik Gordang Sembilan dalam upacara adat di Mandailing adalah suatu kewajiban bagi keturunan raja-raja dalam melaksanakan upacara adat atau ritual kebudayaan. Ini disebabkan karena Gordang Sembilan adalah sebuah simbol akan kebesaran raja-raja di Mandailing. Kalau yang namanya raja-raja, boleh toko dua itu, boleh gondang buru, tapi diutamakan ini. gitu. Kalau dia yang namanya raja-raja.
Dalam adat Mandailing, gordang 9 ini termasuk salah satu alat musik yang sakral. Alat musik ini tidak dapat dibunyikan ke dalam acara-acara adat yang lain jika tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Berbeda dengan alat musik pengiring lain, gordang 9 baru dapat dibunyikan ketika para petinggi-petinggi adat telah menyepakati acara adat tersebut dan kemudian dijadikan sebagai tanda pembuka bahwa acara tersebut telah dimulai. Karena memang kalau dia memang seorang yang namanya raja atau pemangku adat, dia harus memang ada pelengkap, harus inilah gordang 9 dan segala macam dengan bendera-bendera ini. Jadi kita misalkan seorang raja itu sudah mau mengadakan horja bolon, yang namanya dia seorang raja, seusahanya harus dia turunkan ini dari bilik memosan namanya. Ini sebetulnya kalau waktu dulu habis ini disimpan di Bali. Itulah magisnya. Dan kemarin kita sudah musyawarah 1, 2, 3, 4 kali, akhirnya diputuskan oleh Namoranatoras lah bahwa ini pusaka raja itu sudah dibuka dari bilik memosan. Kembali kemarin itu kita resmikan itu dengan catatan dia ada persyaratan untuk horja gordang begini dia harus minimal potong kambing. Kalau minimal paling kecil itu. Kalau kita kemarin ada rezeki dari Allah, kita potong lembu. Untuk dapat menghadirkan alat musik gordang 9 ke dalam upacara adat, pihak penyelenggara harus menyembelih ternak seperti kambing atau kerbau. Jika persyaratan ini tidak dilaksanakan, maka alat musik gordang 9 tidak dapat dimainkan dalam upacara adat tersebut. Selain itu, mempelai yang akan melakukan acara pernikahan tersebut harus dari garis keturunan raja. Dahulunya, sebelum agama Islam berkembang, hewan yang dijadikan sebagai sesajian atau tumbal adalah babi. Tapi karena perkembangan tersebut, upacara ini diatur menurut syariat Islam. Jadi memang kalau yang namanya horja bolon inilah persyaratannya. Kalau yang namanya raja-raja, boleh tokoh dua itu, tapi diutamakan ini. Kalau dia yang namanya raja-raja. Kalau memang kira-kira sudah sampai ke tingkat Natoras namanya di bawah raja, istilahnya sekarang DPR-nya. Oh gitu, DPR. Nah itu nggak apa-apa lagi lah, boleh. Tapi ini pun bukan persyaratan menentukan. Kalau memang raja-raja sebisa-bisanya harus gordang 9 pengiring untuk ke gelanggang Parnotora. Ini ada khusus untuk hiburan Naposo Bulung muda-mudi. Kita misalkan kalau sedang lebaran tanggal 17 Agustus itu persyaratan itu otomatis hilang. Oh, tidak. Karena dia sudah merupakan hiburan. Supaya kita jelas. Jadi kadang-kadang orang yang kurang mengetahui dikiranya ini harus potong kambing segala macam. Enggak. Ini maka berlaku persyaratan dia harus mendirikan suatu upacara adat. Jadi ini rancu sebetulnya nih. Kalau memang dia tak turunan raja, bagaimanapun situasinya, dia potong kerbau tak pakai ini.
memang kalau dia tidak ada garis itu, kecuali ada permusyawaratan dengan raja-raja setempat, dikasih di raja-raja setempat ini, itu boleh-boleh saja. Karena mungkin jasanya sudah banyak di kampung itu. Pokoknya orang berjasa di itu toleransi kita kasih. Kalau acara-acara biasa, dia itu orang biasa, berapa miliar pun duitnya, dia memang ini persyaratan. Karena ini sudah garis turunan. Karena nasib kita ini kan Tuhan semen. Kita tidak bisa menentukan nasib lah. Kalau dulu kita misalkan macam tadi pertanyaan itu, si empunya alat ini, gordang 9 ini tidak sanggup lagi. Otomatis dia tidak bisa bunyikan ini. Suatu saat atau cucunya atau cicitnya kembali diberikan Allah rezeki, dia mau angkat itu balik kan? Bisa dengan persyaratan sesudah dia bayar. Kalau dia mau bikin horja bolon Siriaon namanya yang begini, harus dia bayar dulu hutangnya itu. Hutang yang mana? Hutang adat. Hutang adat. Kalau memang sudah generasi ketiga dia wajib bayar. Kalau ketiga dia bayar dulu itu. Karena persyaratan dulu ini, baru dia boleh membuat pesta adat ini, pesta adat apa yang menikahkan anak yang segala macam. Dulu, tapi sekarang itu kita tidak ya bukan kita tidak acukan. Kalau memang si orang itu tak sanggup, kita pura-pura hilangkan aja itu. Gitu. Masuk yang baru. Karena sekarang kan utamanya tadi kalau muda saya bilang itu bagaimana supaya adat budaya kita ini lestari. Jangan kita terlampau ngotot di peraturan adat. Kalau memang kita ikutkan itu terus, mungkin ini bisa punah. Karena banyak persyaratannya. Kalau udah sekarang sudah mulai buka pintu. Tapi dengan catatan minimal kita umpamakan dahulu 10 persyaratan, minimal 5 harus ditutupi juga. Jangan pula tak ada persyaratan dia begini nih, hilang pula. Itu yang susah. Iyalah, karena kita terlampau ngotot pun ke peraturan dulu. Kapan lagi budaya kita ini bisa maju? Iya benar.